semangat para penikmat semangkuk salad. Hari ini tadi saya melihat putri kedua saya menitikkan air mata karena dia barusan menerima info bahwa dia tidak lulus jalur undangan untuk masuk perguruan tinggi negeri yang cukup terkemuka di Indonesia ini. Tentu saja sebagai papa otomatis saya ikut bersedih. Setelah memberikan kalimat-kalimat penguatan, putri saya agak tenang. Dan yang menarik, lamat-lamat saya dengar di laptopnya ada pujian penyembahan yang menguatkan. Pikir saya, ini keputusan yang baik untuk menenangkan diri yang sedang sesak. Dan saya diingatkan oleh Mazmur 34 ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kata-kata patah hati atau broken heart seringkali hanya kita pahami ketika gadis diputus pacarnya, atau perpisahan sebuah relasi antara pria dan wanita. Tidak Bapak Ibu. Patah hati itu bisa berkaitan dengan segala hal yang kita inginkan, yang ingin kita capai, ternyata hasilnya mengecewakan. Ketika kita melihat anak-anak kita bertumbuh, yang kita harapkan bisa menghormati dan menghargai orang tua, ternyata justru melawan orang tua. Itu pun juga bisa menimbulkan patah hati dan kesesakan tersendiri bagi kita. Bisa jadi sakit yang tidak sembuh-sembuh. Kita sudah memohon kepada Tuhan, tapi tidak kunjung sembuh. Itu pun juga bisa menjadikan kita patah hati. Atau kita mengalami PHK, suami atau istri kita atau anak kita mengalami pemutusan hubungan atau kontrak kerja. Itu pun juga bisa membuat kita masgul dan patah hati. Banyak sekali hal-hal di kehidupan ini yang membuat kita patah hati. Tetapi saat kita patah hati, yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan tetap dekat dengan kita. Tuhan tahu persis bahasa air mata kita karena kehancuran hati kita dan karena kesesakan hati kita. Saya bersyukur anak saya memilih pilihan yang tepat dengan tetap memuji Tuhan, dan itu rupanya bisa menenangkan hati dan jiwanya. Sebagai papa, saya bersyukur anak saya memilih pilihan yang terbaik di tengah-tengah kesesakannya. Saudara yang terkasih, marilah kita juga memilih pilihan yang terbaik dan meyakini bahwa Allah tetap dekat. Sekalipun hati kita hancur, sekalipun hati kita penuh dengan kesesakan dan kepahitan hidup, Allah hadir di dalam kesesakan itu. Dan inilah yang menghibur kita, sekaligus memberi kita pengharapan. Karena kalau Allah dekat, maka Allah yang dekat itu akan segera menolong dan memberi kita kelegaan, penghiburan dan penguatan. Bahkan akan memberikan segala sesuatu yang jauh lebih indah dari apa yang pernah kita bayangkan. Selamat menikmati kedekatan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.